Halo teman-teman semua se-Sumatera, senang sekali bisa ketemu sama teman-teman. Finally the day has come ya. Akhirnya kita berada di bootcamp sesi yang pertama, sekalipun hari ini adalah ibadah AOG juga. Tapi senangnya adalah semua kita berkumpul dari kota yang berbeda, ada 6 gereja lokal dan 22 kota perintisan yang berkumpul bersama dengan kita hari ini. Berikan tepuk tangan dong, yang meriah buat Tuhan Allah kita. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman. Dan saya dengan segenap panitia, kita sama-sama wanna say welcome home to everyone. Senang sekali dengan semua peserta yang ada. Saya percaya semua excited dan menanti-nantikan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Seperti yang kita ketahui bahwa bootcamp bukan hanya sebuah acara gereja, tapi bootcamp adalah isi hati Tuhan untuk setiap hidup kita. Oleh karena itu di sesi yang pertama ini kita angkat yang namanya set yourself free. Tema yang sangat mengubahkan dan tema yang akan membebaskan hidup kita. Dan tentunya kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya dari teman-teman Army of God dari setiap kota. Dan kita sudah mengumpulkannya dan panitia sudah merampungkannya dan kurang lebih ada puluhan pertanyaan yang kita dapat. Dan kita simpulkan menjadi 15 pertanyaan, kita gabung bersama. Tapi kita akan jawab pertanyaannya satu-satu. Ya siap-siap guys, stay tune ya bersama dengan kita. Dan saya juga pastinya gak sendirian dong, saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya yaitu. Saya Cipta. Dan saya Reta. Ya, Cipta dan Reta adalah kakak-kakak rohani ada di AOG Medan. Mereka akan bersama dengan saya turut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pastinya saya duluan ya gengs. Pertanyaan yang pertama. Nih ada pertanyaan ngomong begini, bagaimana mempertahankan kesungguhan hati untuk bertobat? Pertanyaan yang bagus banget, anak-anak muda sangat identik dengan kehidupan yang jatuh bangun gitu ya. Tapi kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jatuh bangun itu gak boleh berlarut-larut. Jatuh bangun itu gak boleh lama-lama, justru sekali jatuh harus segera bangun ya. Jawabannya sih untuk mempertahankan kesungguhan hati untuk bertobat, perlu niat. Tapi selain niat kita juga perlu yang namanya tekad ya. Ada niat, ada tekad. Kehidupan ini bukan seperti kehidupan yang seperti pertandingan tinju ya. Yang pasti knock out harus berantem sampai siapa menang siapa kalah. Kehidupan ini enggak tentang win and lose guys. Kehidupan ini tentang finish or give up. Kita menang berjuang sampai akhir atau kita menyerah di tengah jalan. Yang namanya kesungguhan hati untuk bertobat itu harus diuji sehari-hari sih. Jadi yang namanya kita jadi orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh hati bertobat, hanya satu sih jawabannya. Kita perlu tekad yang kuat dan komitmen yang tinggi. Oke, next question ya. Ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Saya akan jawab dengan sangat simpel supaya teman-teman bisa ingat ini. Menghujat Roh Kudus berarti sebuah sikap di mana kita melakukan penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dan ini kita lakukan secara sadar dan berulang-ulang. Yang pada akhirnya sebenarnya pekerjaan Roh Kudus itu membawa kita dalam sebuah karya untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Nah intinya adalah saat kita tahu itu salah, kita tetap lakukan. Di saat sudah diingatkan pun, kita justru menikmati kesalahan dan dosa itu. Dan teman-teman perlu ingat bahwa tindakan yang seperti ini sebenarnya menunda pekerjaan dan pemakaian Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita boleh ingat ini dan kita please sama-sama belajar untuk menghindari melakukan ini. Karena ini sungguh-sungguh sangat mendukakan hati Allah. Next question. Oke, giliran saya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya bebas dari pikiran yang mengintimidasi? Pikiran yang mengintimidasi itu pikiran negatif ya teman-teman. Dan ini terpengaruh dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita alami. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi kalau kita mau bebas dari pikiran yang mengintimidasi, kita perlu belajar berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Makanya firman Tuhan berkata iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Kalau kita mau bebas, kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari hidup kita, kebenaran firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Wow, it's a good answer ya. Senang banget buat semua jawaban-jawaban dari teman-teman. Dan tentunya saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan begini, apa yang harus dilakukan agar dapat bebas dari dosa mengenai seks? Seperti pornografi, masturbasi, dan pikiran kotor. Seperti yang tadi saya sempat bilang, bahwa di dalam hidup ini, kita ini bukan seperti pertandingan tinju, tapi seperti pertandingan gulat. Ya kita harus bergelut
bergelut dengan apa? Bergulat dengan apa? Bergulat dengan diri kita sendiri. Karena setiap hari kita harus mengalami peperangan melawan diri kita sendiri. Pilihannya cuma satu, kita mau sungguh-sungguh keluar dari situasi itu atau enggak. Ada ayatnya nih, di firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal 6 ayat 18, kata firman Tuhan begini, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ada perikop yang saya baca di Alkitab tentang dosa kemunafikan. Bisa jadi dosa kemunafikan adalah dosa yang paling tinggi dan berat konsekuensinya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal tentang dosa kemunafikan terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi ada satu dosa yang juga nggak bisa kita tutup mata, yaitu dosa seks. Seperti ayatnya berkata bahwa dosa seks itu adalah dosa terhadap diri sendiri. Kalau dosa munafik, kita dosa terhadap Tuhan dan terhadap diri kita. Tapi dosa seks itu lengket di badan. Makanya orang yang terikat dengan dosa seks, ujung-ujungnya dia akan memandang dirinya sendiri rendah. Dia akan merasa gambar dirinya rusak. Dia merasa dirinya gak normal. Merasa dirinya berbeda dengan manusia lainnya. Dan pada akhirnya itu akan merusak gambar dirinya. Karena itu dengan sebuah tujuan yang jelas. Kita mau hidup benar, tujuan yang jelas itu pilihannya cuma satu. Kita harus menaklukkan cara pikir kita sendiri. Caranya gimana sih untuk menaklukkan cara pikir? Kita harus mikir betul-betul. Tanya dengan diri sendiri. Apa sih manfaatnya aku lakukan itu? Apa faedahnya? Kalau aku sudah habiskan waktu untuk nonton yang begituan, lalu apa tujuannya? Kepuasan apa yang kita dapat? Lalu setelah puas, setelah candu, apa faedahnya? Kita harus nanya sendiri sama diri kita sendiri, sehingga kita sanggup menaklukkan cara pikir kita sendiri. Terlalu banyak hal yang bermanfaat untuk kita lakukan. Dibandingkan kita cuma nonton dan habiskan waktu. Benar gak Cip? Ya, benar banget. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kebencian adalah sebuah dosa? Bagaimana caranya lepas dari kebencian? Well, kebencian atau rasa pahit tentu saja dosa. Simple, karena Tuhan kita itu penuh kasih. Jadi segala sesuatu yang di luar kasih atau yang bertentangan dengan kasih pasti gak berkenan. Kalau ditanya bagaimana caranya bisa lepas dari kebencian? Apakah lepas dari kebencian mustahil dilakukan? Enggak. Karena Tuhan kita itu penuh kasih dan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dan kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi simpelnya adalah kita harus berpikir bahwa kita pun sebenarnya enggak layak. Ibaratnya nih kalau masih di zaman perjanjian lama harus berapa banyak korban bakaran yang harus dipersembahkan untuk menebus dosa-dosanya kita. Nah ketika Tuhan datang ke dunia dan mengampuni kita, Tuhan juga datang dengan kasih yang sama untuk mengampuni orang yang kita benci. Nah Tuhan aja punya kasih sebegitu besarnya untuk semua orang. Maka sebenarnya kenapa kita rasanya begitu berat untuk melepaskan pengampunan. Dan ingat kalau kita membenci itu sama kayak kita sedang menendang tembok gitu. Jadi kita merasa bahwa orang itu yang sakit karena kita benci. Padahal terasa nggak terasa, sebenarnya kita sendiri sedang melukai diri sendiri. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk lepaskan pengampunan. Karena melepaskan pengampunan itu membawa pemulihan dalam hidup kita. Kak Reta? Oke, sekarang giliran saya yang kedua. Ada yang nanya nih, apakah orang yang rajin beribadah tanpa mengenal Tuhan dapat terbebas dari dosa? Nah sebelumnya saya mau bilang kayak gini, kita ini mau beribadah atau enggak, memang kita manusia berdosa. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi perbedaannya untuk orang yang berjalan dan mengenal Tuhan pasti punya kekuatan dan hikmat untuk selalu menang dari setiap dosa. Dan pastinya ini poin yang penting, Tuhan pasti selalu menerima kita. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dan kalau bicara soal beribadah, memang benar orang yang rajin beribadah belum tentu mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti dia rajin beribadah. Oke, next Dewi. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah begini, bagaimana caranya menjadi orang yang rendah hati dan tidak egois? What a good question. Orang muda selalu identik dengan kata love yourself gitu ya. Tapi kita mau belajar untuk mengasihi diri sendiri tapi juga love others. Kita mengasihi orang lain. Ada ayatnya nih. Di Efesus pasal 4 ayat 2. Kalau teman-teman ada Alkitab boleh sama-sama dibuka ya. Efesus pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ada lagi di ayat di Yakobus pasal 4 ayat 6. Kata firman Tuhan begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Egois itu adalah naturnya manusia. Semua kita lahir dengan memikirkan diri sendiri. Kita lahir memikirkan apa yang baik untuk diri kita. Kita lahir memikirkan pokoknya aku senang, aku nyaman, aku bahagia. Gitu ya. Itu naturnya manusia. Semua manusia hidup punya dua porsi di dalam dirinya. Yaitu manusia dagingnya, yang kedua adalah manusia rohnya. Pilihan kita sih, kita mau hidup menurut daging, yaitu kalau mau benci ya benci aja. Kalau mau marah ya luapkan perasaanmu di saat marah sampai gak mikirin perasaan orang. Lalu kita memilih untuk menghakimi orang, kita memilih untuk hidup gak cocokan sama orang. Itu pilihan kita. Atau kita mau hidup menurut roh, yaitu mengampuni dengan mudah, mengasihi dengan mudah. Hidup gak menghakimi, hidup belajar memikirkan dari sisi orang lain. Kalau kita punya dua hal begini di hadapan mata kita, ya prinsipnya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi pilihannya di tangan kita sih, keputusan di tangan kita. Kita mau jadi orang yang rendah hati, atau kita mau jadi orang yang egois. Next. Wah, jawabannya keren ya. Ya, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan agar tidak terikat lagi dengan manusia lama yang sudah ditinggalkan? Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus banget karena anak muda banyak terjebak di area ini. Saya mau sampaikan dalam 3 hal secara singkat. Yang pertama adalah melekatkan diri kepada roh Allah. Karena roh Allah satu-satunya yang memampukan kita untuk melepaskan manusia lama kita. Dan ini harus dibangun setiap hari, harus bergaul erat, harus berkomunikasi dengan Tuhan. Sama halnya kalau misalnya nih kita bangun pertemanan, persahabatan, pacaran ataupun pernikahan nanti. Pasti dalam hubungan itu kita harus terus bangun komunikasi kan. Gak mungkin dalam beberapa waktu kita berhenti komunikasi. Nah kalau itu terjadi, banyak kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Bisa jadi tidak setia, bisa jadi rasa cinta itu justru menjadi hambar. Nah dengan Bapak juga begitu, kita harus biasakan diri untuk bergaul erat, untuk apa? Supaya kita semakin peka dengan apa yang Tuhan mau. Supaya kita ngerti tracknya Tuhan dalam hidup kita itu di mana. Kita udah keluar jalur atau tetap di dalam jalurnya Tuhan. Yang kedua, kita perlu dibantu oleh sesama sih. Itu kenapa pilihlah komunitas dan pertemanan yang sehat. Karena percuma kalau kita merasa kita bisa jalan sendiri, tapi kita bergaul dengan orang yang toksik. Orang yang membawa kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu akan sangat menyulitkan kita. Jadi tinggalkan itu dan bangun komunitas yang sehat. Teruslah ber-CG bersama dengan teman-teman rohani Anda. Dan yang terakhir adalah pikirkan bahwa kita perlu mengerahkan effort yang besar untuk tiba pada hari ini. Untuk pertobatan yang hari ini. Nah kalau misalnya kita kembali lagi ke manusia yang lama, bisa jadi effort yang kita berikan harus jauh lebih besar. Dan takutnya nih kita kehilangan kemampuan untuk kembali lagi kepada pertobatan itu. Lalu pada akhirnya siapa yang rugi? Kita yang rugi besar. Jadi yuk sama-sama kita belajar dan kita harus tahu bahwa kita mampu lakukan itu bersama dengan Tuhan. Oke, thank you Cipta. Diberkati sekali dengan jawaban Cipta. Saya mau jawab pertanyaan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol emosi? Saya suka pertanyaan ini karena di area ini Tuhan banyak berbuat di dalam kehidupan pribadi saya. Emosi itu tentu pasti bukan hanya marah ya teman-teman. Emosi itu bisa sedih, kecewa, cemburu. Dan sebenarnya itu normal karena kita manusia punya emosi. Tapi yang membedakan anak-anak dan orang dewasa, kalau orang dewasa dia tahu bagaimana cara menjelaskan, bukan hanya mengekspresikan. Jadi bukan berarti kalau orang dewasa kita tidak lagi bisa marah, kita tidak bisa lagi sedih, tidak bisa bad mood, tidak bisa lagi cemburu. Tentunya itu pasti akan ada dalam hidup kita sampai nanti kita menutup mata. Tapi perbedaannya kita tahu bagaimana cara menjelaskan, bukan mengekspresikannya saja. Menjelaskan sesuai pada tempatnya dan pada waktunya. Tentu pun kalau mengekspresikan sesuai porsinya. Bukan hanya mengekspresikan, hanya semata-mata untuk kita puas tanpa kita melihat efek ke depannya. Dan yang kedua adalah kita perlu belajar. Emosi itu bukan landasan dari keputusan kita. Emosi itu bukan landasan dari kehidupan kita.
Jadi kalau hari ini kita merasa emosi seperti marah, sedih, atau yang lainnya, itu bukanlah basic dari untuk kita mengambil keputusan. Itu aja sih. Wow, great. Saya berharap, semua kita sih berharap teman-teman yang udah dengar jawaban-jawaban dan penjelasan kita itu sangat menjawab kebutuhan teman-teman. Dan sangat bisa tertanam di dalam hati setiap orang yang mendengar sehingga kalian boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan yang mengubahkan di dalam hati. Kita udah sampai di pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar tidak tergoda hal sekitar untuk berdosa. Saya pernah dengar cuplikan khotbahnya Ko Philip. Ko Philip pernah ngomong begini, justru karena saya tahu saya punya badan yang penuh dengan dosa. Karena itu saya terus mendekat sama Tuhan. Karena dengan mendekat sama Tuhan, saya jadi sadar akan dosa-dosa saya. Ketika kalimat itu muncul, itu sangat merema di dalam hati saya. Karena hidup dalam dosa dan hidup sadar akan dosa, beda tipis sih, tapi jauh pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika kita tinggal di dunia, dunia selalu menarik kita turun. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu kita harus hidup jadi lebih baik dari hari ke hari. Ketika kita melihat keadaan dunia, bisa jadi kita memilih untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita akan memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Situasi yang ada sekitar kita, itu gak boleh menarik kita turun guys. Tahu gak, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk mati buat manusia. Kalau Tuhan Yesus datang hanya untuk mati, maka harusnya dari bayi sudah mati. Tapi Tuhan Yesus hidup 33,5 tahun sebagai manusia. Kenapa? Karena Yesus hidup menjadi contoh bagi kita. Manusia rohani yang sesungguhnya itu gimana sih? Menerima orang, siapa saja, tidak menghakimi orang, sekalipun posisi, status, kedudukan, dan latar belakang setiap orang berbeda-beda. Tuhan Yesus bahkan hanya diam saja waktu dicela dan dihakimi orang. Kita jadi mengerti, oh ternyata jadi manusia yang rohani itu adalah nyontoh dan teladani Kristus. Demikianlah Yesus hidup. Jadi itu sih kalau dari saya. Wow, nice. Oke, next question. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak jatuh dalam dosa? Ketika diberikan pertanyaan ini, saya teringat dengan suatu kisah Yusuf yang melarikan diri ketika dia digoda oleh istrinya Potifar. Nah, kalau kita mikir, kenapa Yusuf lari? Karena ternyata Yusuf tahu bahwa itu adalah sebuah jebakan yang kalau dia turuti dagingnya, maka dia akan jatuh di sana. Apa yang Yusuf lakukan pertama kali ketika dia digoda oleh istri Potifar? Dia lari. Jadi seringkali kita jatuh dalam dosa karena kita dihantui oleh pikiran dan perasaan ingin tahu yang berlebihan. Nah, saya mau ingatkan teman-teman bahwa jangan sampai kita dijebak oleh keinginan tahuan kita yang pada akhirnya membawa kita justru semakin jatuh di dalam dosa. Kalau kita rasa bahwa itu adalah sebuah pencobaan, maka jangan mencobai diri Anda sendiri. Sebisa mungkin lari dari itu. Cerita ke pemimpin, cerita ke teman terdekat. Pastikan bahwa kita tahu bahwa kita perlu ditolong untuk keluar dari itu. Dan itu akan sangat membantu kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Dan gimana sih cara kita membedakan apakah itu dosa atau enggak, berkenan atau tidak berkenan. Ya dekat diri dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Bapa, kita tahu yang mana yang menyenangkan hati Bapa dan mana yang tidak. Itu aja sih. Oke, ini ada yang nanya. Ketika kita berprasangka buruk terhadap hal yang belum kita lihat, apakah itu dosa? Sebenarnya bukan itu dosa atau enggak, tapi efeknya ke kita itu bagaimana. Pastinya berprasangka buruk itu efeknya tidak baik, karena itu merusak gambaran. Kita belum melihat, kita belum mengalami, tapi kita langsung memberikan sebuah label kalau itu akan berjalan tidak baik. Gitu. Nah, berprasangka buruk itu sama dengan berasumsi. Seringkali kenapa ada banyak orang berprasangka buruk, itu karena apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan apa yang dia dengar. Dan tentu juga bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi dengan apa yang dia lihat dan apa yang didengar dari orang lain. Contoh misalkan, kalau hari ini mungkin kita mengalami kita melihat bagaimana papa mama kita memiliki pernikahan yang tidak baik. Lalu kita berprasangka buruk terhadap pernikahan, kita menganggap bahwa tidak ada hubungan yang sehat atau tidak ada kesetiaan dalam sebuah hubungan. Padahal itu hanya satu pernikahan dari semua pernikahan yang ada.
Tentunya belum tentu pernikahan yang akan kita alami nanti di depan akan sama seperti mama dan papa kita. Toh hari ini ada banyak pernikahan di muka bumi ini dan tidak sedikit kok ada pernikahan yang bahagia. Tentunya Tuhan juga punya rencana yang baik di dalam masa depan kita. Jadi ada baiknya kita jangan sampai berprasangka buruk. Kita perlu belajar bahwa firman Tuhan mengajarkan kita ini hidup oleh iman. Bukan hidup oleh pengertian kita sendiri. Seperti yang pernah saya jawab di pertanyaan yang terdahulu. Oke, next, Cidewi. Yo, saya sudah sampai di pertanyaan yang terakhir untuk diri saya sendiri ya. Nanti tim yang lain masih punya pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa lepas dari dosa kedagingan itu sulit? Wah, ini wajar ya. Semua manusia yang tinggal di dalam tubuh, yang namanya tubuh, itu memang sudah punya kuasa dosa dari sananya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah berdosa dari sejak dulu dan kita mewariskan dosa itu. Di Roma pasal 6, Paulus banyak menceritakan tentang kuasa dosa akan tubuh. Tapi semua manusia pada dasarnya mudah berdosa. Makanya lepas dari kedagingan itu sulit karena kita masih hidup, teman-teman. Kalau kita sudah gak bernafas, ya susah untuk berdosa ya. Tapi selama kita masih tinggal di dalam tubuh, akan sangat mudah untuk kita lebih memilih daging. Karena daging itu lemah, tubuh kita lemah. Pendeta bisa berdosa enggak? Jelas dong. Semua manusia yang bahkan rajin berdoa, baca firman aja masih bisa berdosa. Apalagi kalau kita jauh dari Tuhan. Itu ibarat kalau kita seduh kopi susu, waktu kita sudah seduh, bisa enggak Anda pisahin kopi dan susunya? Enggak bisa ya. Kenapa? Karena kopi dan susu itu sudah menyatu jadi satu. Sama seperti kandungan dosa di dalam tubuh kita. Enggak bisa dipisahin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita rasa. Coba kamu minum kopi susu, kamu rasa kopinya dan kamu rasa susunya. Kalau kamu mau lebih manis, tambahkan susunya supaya pahitnya hilang. Kalau kamu mau lebih pahit, tambahkan kopinya supaya pahitnya mengalahkan manisnya. Sama seperti manusia roh dan manusia daging kita. Kalau kita mau jadi orang yang mudah mengampuni, maka banyak-banyak baca firman. Dan tentu, satu lagi, banyaklah menyembah Tuhan. Karena ketika kita berpikir secara logika, tapi ketika kita hadir di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, buat kita jadi tabah di masa susah. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, buat iman kita jadi semakin teguh untuk hidup benar. Menyembah Tuhan, itu membuat hidup kita, hati kita menjadi lebih rela. Rela itu maksudnya hatinya bersedia untuk diubahkan. Waktu marah banget datang sama Tuhan, hadirat Tuhan memang gak terasa. Tapi hadirat Tuhan membuat Tuhan menjadi nyata. Kita jadi tahu, oh marah sampai yang segitunya salah ya. Benci yang segitunya salah ya. Oh saya gak boleh dendam ya sama orang tua saya. Oh saya gak boleh kepahitan ya sama kata-kata dari teman dan sahabat saya. Karena itu banyaklah baca firman, karena itu membuat Anda berpikir secara logika dan banyaklah menyembah Tuhan. Next. Wow, ini juga udah the last question yang akan saya jawab. Apakah Tuhan masih menerima pertobatan dosa ketika kita sudah berkomitmen berulang kali untuk tidak jatuh lagi? Nah ini dia, kebanyakan dari kita seringkali berpikir kalau Tuhan hanya bisa mengasihi dan mengampuni sedangkal yang manusia bisa lakukan. Padahal sebenarnya Tuhan itu ya Tuhan gitu loh, Dia maha dan Dia adalah kasih itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mempertanyakan seberapa besar Dia mengasihi padahal Dia kasih itu sendiri. Contohnya kayak sumber mata air. Kan gak mungkin ya kita tanyakan apakah sumber mata air pernah merasa kekeringan gitu loh. Padahal airnya berasal dari sumber itu sendiri. Nah Tuhan pun punya kasih yang sebegitu besarnya untuk hidupmu dan hidupku. Jadi jangan pernah ragu ketika kita sudah jatuh berulang kali. Jangan ragu untuk datang kembali ke Tuhan. Tapi ingat bahwa selain Tuhan penuh kasih, Dia juga adalah hakim yang adil. Kalau misalnya kita jatuh berulang-ulang secara sadar, kita lakukan lagi dan lagi. Bisa dipertanyakan sih, kita sebenarnya bukan sedang jatuh lagi dalam dosa, tapi kita justru tidak setia. Nah, wajarkah kita memperlakukan Tuhan yang mengasihi kita demikian, berulang-ulang dengan ketidaksetiaannya kita? Kita belajar hari ini bahwa jangan jatuh terus, ayo bangkit dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin ditutup ya sama pertanyaan terakhir dari Kak Reta. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, ada yang nanya juga, apakah rasa tidak peduli dengan lingkungan adalah dosa?
ini pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Sebenarnya bukan soal itu dosa atau enggak. Pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak peduli dengan lingkungan? Apakah pernah kecewa atau kepahitan? Kalaupun kita pernah kecewa atau kepahitan sehingga kita memutuskan untuk tidak lagi peduli, ada baiknya kita membawa itu ke dalam terang Tuhan dan minta Tuhan yang pulihkan. Dan yang kedua, efeknya apa kalau kita tidak peduli dengan lingkungan? Bukankah Tuhan menciptakan kita sebagai seorang manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya? Pasti akan ada satu titik dalam hidup kita membutuhkan orang-orang di sekitar, kita membutuhkan orang-orang di dalam lingkungan kita. Entah itu pergaulan kampus kita, keluarga kita, apalagi keluarga, dan juga teman-teman di dalam connect group atau pelayanan. Jadi hari ini bukan soal dosa atau enggak, jauh lebih penting kalau kita pernah kepahitan atau kecewa, atau mungkin hati kita menjadi tidak baik oleh karena kita pernah peduli, lalu kita dikecewakan sedemikian rupa, kita bawa ke dalam terang Tuhan, lalu minta Tuhan pulihkan. Dan yang kedua seperti yang saya bilang tadi, bukankah jauh lebih baik kalau kita saling peduli satu sama lainnya, karena kita ini manusia yang memang sudah didesain oleh Tuhan untuk tidak pernah bisa hidup sendiri. Jadi itu aja jawaban-jawabannya, dan semoga memberkati teman-teman di seluruh Pulau Sumatera. Amin, amin. Saya personally sangat belajar dari jawaban-jawaban Cidewi dan Kak Reta. Saya harap dan kita berharap teman-teman juga di seluruh Sumatera juga belajar hal yang sama. Sebelum kita tutup sesi ini, kita sembah Tuhan dulu ya. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita tutup mata, dan kita akan nyanyikan lagu ini, kita sembah Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi nyanyikan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Mari kita berdoa dimanapun teman-teman berada. Di seluruh Pulau Sumatera, mari kita berdoa. Saya rindu dan teman-teman saya di sini juga rindu untuk mendoakan kalian dimanapun kalian berada. Kalau hari ini kalian ikut AOG Bootcamp, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan hari ini berdoa Bapa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti AOG Bootcamp. Berdoa bahwa ada kehidupan yang dimenangkan, ada kehidupan yang dimerdekakan, ada kehidupan yang mengalami perubahan. Sekalipun mungkin Tuhan, hari ini kami melihat keadaan begitu terbatas, tapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini berdoa Bapa bahwa kamar-kamar mereka itu menjadi mimbar pribadi mereka Tuhan. Itu menjadi tempat, menjadi saksi bisu di mana Tuhan melawat mereka. Kami percaya pengurapan yang hari ini kami alami, itu juga yang akan dialami oleh mereka. Kami berdoa hari ini Bapa, ada generasi muda yang secara mandiri bertobat dan mengejar hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini kami memperkatakan berkat, kami memperkatakan pertobatan, kami memperkatakan pemulihan, kami memperkatakan
ada kemerdekaan, ada pola pikir yang berubah Tuhan. Tidak lagi menjadi yang sama. Hari ini Roh Kudus yang sama yang akan melawat mereka sampai ke relung-relung hati mereka. Bahkan sampai ke tempat-tempat di mana mungkin orang tidak bisa menjamah. Tuhan mampu menjamah. Kami berdoa Bapa, sungguh dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lawat satu persatu. Tidak ada satupun dari Engkau dilewati oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari Engkau tidak diingat oleh Tuhan. Semua dari Engkau diingat. Semua dari Engkau adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Orang-orang pentingnya kerajaan sorga yang dicari. Tidak ada orang yang tidak berharga. Semua berharga Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa. Biar Bapa di depan laptop mereka, di depan HP mereka. Hari ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada mereka Tuhan. Biar kamar mereka menjadi mimbar Tuhan. Di mana mereka diubahkan Tuhan. Kami tahu ini musim yang berbeda. Bukan lagi ruang gereja menjadi tempat mereka mengalami pertobatan. Tapi di kamar-kamar mereka Tuhan. Bahkan Roh Kudus urapi mereka. Urapi satu persatu. Tidak ada yang dilewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat setiap orang-orang muda ini Tuhan. Mari semua teman-teman Army of God boleh angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk 700 orang yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami. Yang melihat Tuhan menjadi nyata di setiap mata iman. Dan kami percaya setiap nama berharga di mata Tuhan. Setiap nama mewakili satu dunia yang Tuhan Yesus sudah mati baginya. Dan Tuhan, inilah setiap kehidupan anak-anak muda di seluruh Sumatera. Di setiap kota, di setiap rumah, di setiap kamar. Biarlah setiap kehidupan menjadi hidup yang berkemenangan atas dosa. Setiap hidup adalah hidup yang berjuang terus, tak pernah menyerah. Untuk terus mendekat, untuk terus menyembah, untuk terus mencari Tuhan. Bukan lagi kami menanti-nantikan Tuhan, tapi kami mau menjadi anak-anak muda yang memburu hadirat Tuhan. Dan Tuhan, mari jagai setiap anak-anak. Lepaskan berkat, curahkan kasih, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih yang datangnya daripada Roh Allah yang akan membalut, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, memerdekakan. Bahkan membawa setiap anak-anak ini menjadi berkemenangan. Setiap keluarga mereka diubahkan, pekerjaan dan studi mereka diberkati. Dan apapun yang mereka pegang akan menjadi berhasil di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak, menyertai setiap langkah kaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus terima semua berkat yang mulia ini. Yang sama-sama sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Amin. God bless you.